kusuk. Ayah. Ayah. Oke teman-teman, selamat kembali lagi di Beta Pung Channel, channel Om Jody, channel motivasi dan inspirasi dari orang-orang biasa yang luar biasa. Di sore hari ini Beta sudah sama-sama dengan seorang sosok biasa yang begitu luar biasa menurut Beta, dan kita akan banyak bercerita, berbagi pengalaman bersama-sama dengan beliau. Karena itu kita langsung saja kasih kesempatan untuk beliau memperkenalkan diri secara singkat, padat dan apa ini? Dan jelas. Silakan, silakan. Terima kasih pada sore hari ini Bapak Jody sudah dapat meluangkan waktu bersama dengan saya. Siap. Dalam hal itu sebagai pelatih karate, Iya. saya langsung memperkenalkan diri saja. Silakan. Nama saya Jauh Bero. Kalau di dalam karate biasa dipanggil Sensei Umbu. Terutama pada sore hari ini saya terima kasih untuk channel apa ini Bapak Jody? Channel Om Jody. Channel Om Jody Iya. sudah bersama-sama dengan saya untuk berbincang-bincang sedikit dalam pengalaman Bela diri. bela diri. Siap. Oke, jadi sedikit cerita sebelum kita ke situ. Sensei, kira-kira Sensei asalnya dari mana? Dari Flores kah? Dari Sabu kah? Dari mana Sensei? Asal saya dari Sumba Barat, kota Wekebubak. Tanggal lahirnya 15 April 1974. 74. Jadi Sensei merantau ke sini waktu umur berapa Sensei sampai di Soe? Pada saat itu tamat SMA umur 20. Ya, umur 20. Umur 20-an sudah di Soe. Ya, sudah di Soe tahun 97. 97. Waktu itu ikut siapa Sensei sampai di Soe? Waktu itu ikut Bapak Markus Ngongorikuta. Waktu itu beliau masih Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Oh, jadi Sensei relasi dengan Bapak mantan Kadis Kesehatan waktu itu, Bapak Markus. Iya, betul. Oke, jadi waktu itu Sensei waktu datang sudah latihan karate atau sampai sini baru latihan karate? Saya waktu itu latihan karate dari Sumba belum. Dari Sumba belum? Ya. Ya, jadi ceritanya ke mana Sensei sampai latihan karate? Ceritanya pertama itu saya bekerja di
salah satu instansi Ya. itu di dinas kesehatan, tapi saya masih kontrak di koperasi Eskulap. Eskulap. Itu koperasi pegawai negeri. Ya. Nah, di situ saya sambil bekerja saya ketemu salah satu guru. Iya, ya. Guru karate. Guru karate yang bernama Sensei Leonard Naibobe. Oh, Sensei. Kebetulan beliau bekerja di dinas kesehatan juga. Pada saat itu tahun 98. 98. Jadi ketemu di tempat kerja. Ketemu di tempat kerja di dinas kesehatan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Lalu diajak latihan. Pada saat itu saya ditanya. Oh, ditanya. Saya ditanya asalnya dari mana. Jadi saya menjawab bilang saya dari Sumba. Saya bersama-sama dengan Bapak Dr. Markus Mangorikuta. Kebetulan beliau ini masih panggil kakak. Oh, masih keluarga. Masih keluarga. Iya. Pada saat itu beliau Sensei Leo Naibobe berlatih karate. Yang pertama itu karate Kushin M Karate Do Indonesia. Oh, itu singkatnya apa karate itu? Karate itu KKI. KKI, iya. Jadi, asalnya dari KKI dulu. Saya sebenarnya asalnya dari KKI. Asalnya dari tahun KKI. 2000, kalau tidak salah tahun 2000 saya sudah masuk itu. Itu sampai sabuk apa sih, Sensei? Saya di KKI itu sampai di sabuk coklat Q1. Coklat Q1. Ya. Kemudian bergabung dengan untuk bergabung dengan perguruan lain mungkin banyak hal yang kami dapatkan, iya. sehingga kami bisa bergabung di perguruan lain. Pada awalnya saya berlatih di KKI, Iya. dibesarkan oleh KKI. Setelah itu saya keluar dari KKI. Masuklah di salah satu perguruan, Iya. yaitu Lembaga Karate Indonesia. Lembaga. Lemkari. Lemkari, ya. Jadi sekarang Sensei pengurus Lemkari sekaligus pelatih Lemkari di TTS. Untuk sementara di TTS, Iya. Lemkari TTS saya sendiri yang pegang. Iya. Saya sendiri yang melatih. Pertama kali Lemkari masuk di TTS, ada beberapa Sensei dan Simpe yang membawa Lemkari di TTS. Iya, iya. Baru sejarah Lemkari TTS masuk pada tahun 2007, tanggal 27 September 2007. Itu pertama kali Lemkari masuk di TTS yang dibawa oleh beberapa Sensei dan Simpe. Yang pertama saya sendiri, Iya. Sensei Umbu. Pada saat itu saya masih dan satu. Yang kedua Sensei Udin, sama-sama masih dan satu waktu itu. Simpe Sunardi, Simpe Ikayani, Simpe Mateus Fernandez, Simpe Rico. Itu ada beberapa Simpe yang pada saat itu membawa Lemkari di TTS sampai sekarang. Jadi waktu itu latihan di mana, Sensei? Dojonya kami pertama itu waktu kami buka pertama Lemkari di TTS ada di SMP 3 di bawah Polres. Oh, SMP 3. SMP 3. Dulu ST. Dulu ST. STK atau SD? ST. Ya. Jadi sekarang Sensei kira-kira anggota Lemkari sudah berapa banyak di TTS ini?
Kalau kita sebut anggota sebenarnya banyak, Banyak. banyak Anggota aktif. anggota aktif, banyak anggota yang sudah merantau juga banyak. Iya. Nah, sekarang yang aktif, sementara ada 2 ranting, ditambah dengan cabang. Ranting yang pertama itu ranting Timbaki, Iya. ya, yang sekarang berada di depan rumahnya Bapak Sek. Siap, Bapak Sek. gerak. Itu Lengkap. berapa orang? Kalau di ranting Timbaki sudah mencapai 50 orang. 50 orang. Ya. Kemudian ranting mana? Le? Suap itu anggotanya terakhir kemarin saya berlatih dengan mereka ada 55 orang. 55. Ditambah dengan cabangnya di atas di SMP 3 45 orang. 45. Jadi dikalkulasi sekitar 145 orang. 145 orang. Ya. Oke. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Posisi sekarang ya. Itu tingkatannya dari sabuk tertinggi sabuk apa sekarang yang sementara menuntut ilmu? Ya, yang sekarang tingkatannya sekarang yang masih sudah agak naik di atas adalah coklat Q1. Coklat. Untuk yang masih sementara berlatih Iya. dari putih sampai coklat. Putih sampai Q1. coklat. Q1. Nah, seperti orang awam seperti beta nih, Sinse, pengen tahu perbedaan ada panggilan Sinse, Simpai, itu tolong jelaskan biar kita tahu. Terima kasih. Kalau panggilan-panggilan di dalam karate Iya. ada tingkatan-tingkatannya. Kalau yang baru masuk putih ya itu belum disebut Masih polos itu. masih polos, Iya. masih tahap belajar. Tahap belajar. Kalau sudah tingkatan itu ya dari hijau, biru, untuk disebut itu dohai, kohai. Itu Sudah artinya masuk, apa? kalau sudah masuk di hitam itu dan 1 itu simpai. Dan 1 Simpai. Iya. Dan 2 masih dipanggil simpai. Dan 2 Simpai. Jadi kalau mau predikat Sinse itu dan berapa? Shinsei itu dan 3 ke atas. 3 ke atas. Posisi sekarang Sinse dan berapa? Posisi sekarang dan 4 pada tahun 2021 kemarin di Kupang. Di Kupang. Saya ambil tingkat dannya dan 4 yang diuji langsung oleh Sihang Soseki Aritaning Itu di Kupang. Di Kupang. Dan 4. bulan Desember Desember. 2021. Wih, mantap sudah. Kemudian di Soe ini yang dan 4 ada berapa orang? Khusus Lemkari. Kalau di Lemkari baru saya sekarang Sisi Umbu dan 4, Sisi Udin baru dan 3 dengan Simpe Ika dan 2 Dan 2. Wih, mantap sudah. Kemudian mungkin Sinse jelaskan tingkatan-tingkatan dari putih naik ke mana biar kita yang awam ini bisa tahu Sinse. Baik, ini untuk tingkatan sabuk ada sabuk putih itu disebut Shiro Obi. Shiro Obi itu dikatakan Q9. Q9. Ya. Itu putih, tingkatan putih. Kalau kuning disebut Kyobi. Kyobi tingkatan Q-nya itu 8. Dari kuning ke hijau dikatakan Midori Obi. Itu tingkatannya Q7. Jadi semakin naik dia semakin turun. naik dia semakin turun. Ya, lanjut. Bukan kita dari 1 naik ke 10. Oh, dia dari banyak turun. Dia dari banyak turunnya ke 1. ke 1. Nah. Oke, lanjut. Jadi Q sabuk biru
sabuk biru AOB. AOB ini yang biasa kita pakai di pertandingan. AOB. AOB. Ya. Itu tingkatan 6, 5 atau 4. Nah, gitu. Kemudian masuk di sabuk coklat. Coklat itu CAOB. CAOB. Nah, CAOB itu Q1, 2 dan 3. Nah, Q1, 2 dan 3. iya. Q apa CAOB? Terus CAOB. Terus ini sabuk hitam. Iya. Sabuk hitam itu Kuroubi. Kuroubi. Ya, Kuroubi itu sudah dan 1 ke atas tanpa Q. Tanpa Q. Nah, tanpa Q. Itu disebut simpai dan Simpai. ya. Oh. Itu tingkatan-tingkatan sabuk yang sekarang yang dipakai dalam masing-masing perguruan. Jadi itu semua bahasa apa? Bahasa Cina kok? Bahasa apa? Bahasa Jepang. Oh, bahasa Jepang. Oh, bahasa Jepang. Jadi dari semua yang beta ingat hanya AOB dan CAOB itu paling gampang. Kalau obi-obi yang lain sulit. Oke, Shinsei. Kemudian apa yang membuat Shinsei mencintai ini perguruan Lemkari sehingga dengan begitu luar biasa Shinsei mengabdikan diri untuk melatih ini anak-anak yang ada? Pertama yang saya bersemangat untuk berlatih di dalam olahraga karate karena bela diri ini dasarnya sudah ada memang sehingga saya bermotivasi untuk melatih anak-anak yang tidak bisa menjadi bisa untuk melatih bela diri. Yang pertama itu ya kita latih dari nol dulu. Tidak dia langsung Ya. menjadi atlet apa. Memang kita belajar dari nol. Dari nol Ya, dulu. dari nol. Motivasi saya untuk melatih ini anak-anak ada 3 cabang ini, ada ranting dan cabang. Saya bersemangat itu karena banyak yang ingin berlatih dalam perguruan karate, terutama di Lemkari. Nah, yang saya latih ini bukan anak-anak dari Sumba, Iya. bukan dari Rote, bukan dari Sabu. Ini saya latih anak-anak TTS. Nah, ini saya punya motivasi seperti itu. Kalau bisa ke depan untuk anak-anak yang saya didik sekarang ini mencari pengalaman seperti Shinsei untuk bisa mengembangkan ini olahraga Lemkari yang kita cintai ini. Siap. Jadi selama ini Shinsei kasih latihan ini itu biaya operasionalnya bagaimana Shinsei? Iuran per bulan bagaimana? Untuk Lemkari pada saat kita masuk menjadi anggota karate, sebenarnya aturannya itu pendaftaran dulu. Pendaftaran, habis itu baru berlatih. Kalau untuk Lemkari untuk pendaftaran tidak ada. Tidak ada. Min. Jadi selama ini latihannya gratis. Latihan gratis. Gratis. Siapa yang mau melatih silahkan masuk untuk berlatih. Ya. Untuk biaya-biaya yang lain, iuran sampai sekarang juga belum kami tentukan. Belum tentukan. Jadi masih gratis ini. Masih gratis sampai sekarang. Untuk ini ujian Q kami lihat dengan kondisi daerah masing-masing. Ya. Kita tidak memaksakan. Jangan kita samakan Jawa dengan daerah lain-lain yang kita bina sekarang. Kalau di Jawa ya pasti ikut dengan ADRT. Kalau kita di NTT kita lihat dengan kondisi
anggota. Lihat dari kondisi anggota. Oke, Sinse, yang berikut beta pengen tahu kira-kira suka duka selama apa? Suka dan duka selama melatih karate ini apa? Baik, ini kalau kita berbicara suka duka sebenarnya banyak. Banyak. Di antaranya, jangan yang semua, yang paling berkesan lah. Kalau yang berkesan itu pada saat kita menghadapi kejuaraan, itu sulit karena kejuaraan ini untuk membawa atlet itu kita harus memiliki modal. Ya, ya. Modal dalam hal itu dana untuk kita mengikuti kegiatan kejuaraan lengkap di NTT. Tapi itu sudah saya berusaha bersama dengan anggota-anggota yang lain, termasuk kita punya anak-anak, untuk berkontribusi membiayai dalam hal itu untuk mengikuti kegiatan kejuaraan lengkap di NTT. Yang pertama kemarin itu pengalaman 2021 Desember itu biaya tidak ada. Tabrak saja. Itu yang paling dalam hati saya bilang ini bagaimana caranya saya bisa membawanya anak-anak. Mereka sudah berlatih, meluangkan waktu untuk ingin betul-betul mau turun di Kupang untuk berjuang meraih prestasi. Tapi saya sebagai ketua umum Lengkari TTS, saya tidak berpikir sampai situ. Tetap jalan. Apapun yang terjadi, kita siap tetap jalan. Tabrak saja. Ya. Dan kemarin ada hasil gitu. Kemarin ini kejuaraan Lengkari di NTT itu saya bawa anggota sekitar 25 orang. Itu bawa itu sekaligus ujian turun Q sekaligus mengikuti kejuaraan yang diadakan bulan Desember baru. Tim penguji sekaligus tim penguji dari pusat itu Dewan Guru PB Lengkari seluruh Indonesia turun sendiri di NTT. Kemudian itu dia punya dukanya toh. Kalau dia punya sukanya yang paling membekas sehingga Sinse semakin giat dalam memberikan latihan ini apa Sinse? Sukanya itu banyak juga Bapak Jody. Sukanya banyak juga. Kadang-kadang kami sama-sama memikirkan dia punya kemajuan Lengkari, termasuk kita punya orang tua yang punya kontribusi di dalam perguruan di Lengkari. Banyak hal yang kami alami dan banyak hal yang kami dapatkan dari masukan-masukan dari orang tua murid, masukan dari kawan-kawan satu perguruan. Oke, jadi kebersamaan itu yang paling membekas ya Sinse. Jadi nilai sebuah kebersamaan itu begitu luar biasa. Kemudian Sinse mungkin ada murid-murid yang sudah berhasil atau belum? Untuk ini Lengkari di TTS sekarang yang berhasil di dalam ada yang pendidikan, ada yang baru mau mengajak untuk prestasi. Pada bulan Desember kemarin bawa 25 orang, yang berhasil itu ada 9 orang. Yang 9 orang ada di kata individu, itu juara 1 putri. Ada kata per orang individu, itu juga juara 2
kemarin itu 9 orang, ada emas 1, 2 perak, 3 perunggu. Ya. Dapat emas ya? 2 emas. 2 emas. Wih, mantap sudah. Oke, jadi itu dia bincang-bincang kita dengan Sinse Umbu. Dikenal Sinse Umbu, biasa kita panggil Sinse Dedo. Banyak nama, tapi orangnya sama ya Sinse. Tapi orangnya sama, tidak berubah wajah. Tidak berubah wajah. Oke, jadi informasi buat teman-teman yang ingin bergabung dengan Lemkari TTS, karena sudah banyak cabang, boleh disesuaikan dengan kedekatan rumah. Kalau yang di seputaran Oibesa, Oikamusa, ada ranting Timbaki di Miokono. Kemudian yang di seputaran kota Soe bisa merapat ke SMP 3. Yang di Buat ada juga di sana. Di Buat, di Bisuaf ada juga ranting Bisuaf. Kemudian di mana yang 60 orang di mana sih? Di Bisuaf. Di Bisuaf itu. Oke, yang terakhir Sinse mungkin ada statement terakhir yang saya mau ngomong sebelum kita tutup ini percakapan. Baik, terima kasih banyak Bapak Jody. Terima kasih banyak channel Om Jody. Om Jody sudah meluangkan waktu untuk wawancara saya sebagai Ketua Lemkari Kabupaten TTS sekaligus Ketua MSH. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi semua organisasi yang ada di TTS untuk membicarakan pengalaman di dalam mengembangkan bela diri. Saya himbau pada sore hari ini lewat channel ini bagi anak-anak yang belum berlatih di perguruan, segera bersama-sama dengan kita di Lemkari Kabupaten Timur Tengah Selatan berlokasi Timbaki SMP 3 Bisuan. Itu tempat berlatihnya Lemkari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Terima kasih banyak kesempatan yang diberikan. Atas nama BP Lemkari dari pusat, tingkat provinsi, tingkat daerah, tingkat kecamatan, saya mengucapkan selamat dan bergabung lagi ke channel Om Jody. Terima kasih banyak. Salam, sampai jumpa. Oke, makasih Sinse. Oke, itu dia bincang-bincang kita dengan Sinse Umbu di sore hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe apabila konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dan bye-bye. Jangan lupa komen, like, dan subscribe di channelnya Om Jody. Mantap. Thank you.